Halo teman-teman, sore ini Sheryl mau ngabuburit ke Panti Asih yang terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 21, Pakem, Yogyakarta. Dari luar tampak seperti sebuah rumah sakit kecil yang sudah lama terbengkalai. Sunyi, tak tampak tanda-tanda kehidupan. Salah satu sumber suara hanyalah gemericik ranting pohon yang terguncang oleh semilir angin. Sedikit yang tahu bila kumpulan bangunan makrak ini dulunya adalah sanatorium, rumah sakit khusus tempat perawatan dan karantina pengidap tuberkulosis yang menyimpan banyak cerita. Tuberkulosis adalah penyakit mematikan yang telah banyak merenggut nyawa sepanjang peradaban manusia, bahkan sampai hari ini. Tuberkulosis menjadi momok bagi masyarakat di masa lampau karena belum ada obat yang manjur untuk menyembuhkan serta vaksin yang bisa menangkalnya. Maka dari itu, kecil peluang bagi seseorang untuk bisa sembuh darinya. Keadaan diperparah dengan kurangnya kesadaran kesehatan di tengah masyarakat seperti meludah sembarangan, sehingga penyakit tuberkulosis rentan menular. Hermann Brehmer, seorang dokter asal Jerman yang juga pengidap tuberkulosis, menyadari bahwa dirinya sembuh setelah tinggal di kaki pegunungan Himalaya dalam waktu lama. Bremer lalu menyimpulkan bahwa penderita tuberkulosis perlu ditempatkan di dataran tinggi agar paru-paru mereka terpapar oleh udara bersih yang diyakini manjur menyembuhkan tuberkulosis. Cerita berdirinya Sanatorium Pakem diawali ketika Zending atau lembaga penyebar agama Kristen mulai membuka banyak rumah sakit di Jawa Tengah bagian selatan. Dari berbagai pasien yang datang, tuberkulosis tampaknya adalah yang paling tinggi. Itu membuktikan dari melonjaknya jumlah penderita tuberkulosis. Sementara daya tampung rumah sakit terbatas. Singkat cerita, kompleks Sanatorium Pakem dirancang dalam sistem pavilion, di mana bangsal perawatan dan bangunan pelayanan ditempatkan secara terpisah. Bangsal-bangsal tersebut dirancang senyaman mungkin supaya pasien yang dikarantina betah di dalam sanatorium dan membantu proses pemulihan. Pada saat dibuka, sanatorium ini baru memiliki 2 bangsal perawatan, yakni bangsal untuk perempuan dan laki-laki. Kedua bangsal tersebut mampu menampung pasien sebanyak 48 orang. Setiap bangsal menampung pasien dari 5 kelas berbeda, di mana pasien kelas pertama mendapat kamar perawatan tersendiri dengan asupan dan fasilitas yang lebih baik daripada pasien kelas di bawahnya. Biaya yang dibayar akan berkurang setiap bulannya. Tidak ada jaminan pasien yang dibawa ke sanatorium bisa sembuh karena sanatorium sendiri sesungguhnya lebih berfungsi sebagai tempat penderita dipisahkan dengan orang sehat atau pasien lainnya, bukan sebagai tempat penyembuhan penderita tuberkulosis. Di dalam lingkungan sanatorium terdapat bangunan gereja kecil, salah satu bangunan yang difungsikan hingga sekarang. Bila melihat latar belakang pendirian sanatorium yang dilakukan lembaga Zending Kristen, maka cukup wajar bila ada gereja di sini. Pada dinding luar gereja tertempel sebuah prasasti. Prasasti tersebut memberitahukan bahwa gereja tersebut baru dibangun 4 tahun sesudah sanatorium ini dibuka. Adanya gereja ini menunjukkan adanya jaminan kebutuhan rohani bagi para pasien selama karantina, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah tanpa harus keluar dari lingkungan sanatorium.
Di samping itu, gereja ini juga memberi fungsi baru sanatorium, yakni sebagai sarana penyebar agama Kristen oleh Zending. Di masa kolonial, pengadaan layanan kesehatan memang menjadi salah satu sarana penyebar agama Kristen. Meskipun demikian, pasien yang dirawat tidak dipaksa untuk berpindah agama. Pada tahun 1944, tuberkulosis tidak lagi menjadi ancaman karena telah ditemukan antibiotik dan vaksin. Penemuan antibiotik dan vaksin ini menjadi babak baru pemberantasan tuberkulosis dan menjadi babak akhir di perjalanan sanatorium. Banyak sanatorium yang akhirnya ditutup atau diubah menjadi rumah sakit umum sejak dasawarsa 1950-an karena keberadaan sudah tidak diperlukan lagi, termasuk antaranya adalah Sanatorium Pakem. Kendati sesudah kemerdekaan sempat menjadi rumah sakit paru-paru, namun sanatorium tersebut akhirnya ditutup juga pada tahun 1967. Pada masa sekarang, keseluruhan bangunan sanatorium masih dalam keadaan utuh, meskipun sebagian besar sudah tidak terpakai lagi. Bagian yang terpakai adalah bagian paling utara, kini menjadi asrama panti asuh, dan bagian paling selatan untuk SLB. Sanatorium yang terlatar tersebut kini menjadi bukti sejarah pemberantasan tuberkulosis di masa lampau, yakni masa ketika orang-orang berjuang melawan penyakit tuberkulosis dengan bekal pengetahuan kesehatan yang masih terbatas. Sekian teman-teman, kisah tentang panti asuh. Kapan-kapan aku ajak lagi ke tempat bersejarah lainnya ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.